Hai, halo Leo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Leo. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Kali ini kita mau ngebahas, ini mau general reading aja ya buat Leo di bulan Juli 2021. Bakal nemuin apa atau siapa atau masih tetap sama aja ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Leo. Nggak mungkin banget ya sayang, dipikir secara logika aja kan nggak mungkin nasib semua orang sama. Jadi ini mungkin resonate dengan beberapa atau sebagian Leo saja. Dan makasih juga buat yang udah like, subscribe, dan komen. Makasih banget cintaku, negeriku, sayangku, bajuku, lemariku, sepatuku, pokoknya semuanya punya aku ya. Makasih banget. Dan yang belum subscribe, ditungguin ya sayang, karena dengan subscribe maka saya akan lebih mudah terhubung dengan kamu. Oke, kita mau lihat. Let's see Leo. Ada Six of Swords dalam kondisi reverse. Ada perjalanan yang batal ya. Lalu ada The Empress dalam kondisi reverse. Lalu ada Knight of Swords. Lalu di sini ada The Magician dalam kondisi reverse. Ada The Star. Wah, ada 3 Major Arcana ya. Six of Wands dalam kondisi reverse. Ada 2 six di sini. Lalu satu lagi Five of Cups. Oke. Di sini ada komplit ya. Di sini ada seimbang. Jadi 2 cakra jantung, 2 cakra ajna, dan 2 cakra tenggorokan. Oke. Satu, ini apa ya? Cakra sacred ya. Dan ini bottom of deck ada Queen of Cups ya. Lalu di sini ada Never Ending Story. Oke. Lalu di sini ada Seven Chakra Archangel Uriel. Seven Chakra ini cakra mahkota ya. Lalu di sini ada It is safe for you to love. Oke. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pesan semesta buat kamu ya Leo. Well Leo. Oke. Di sini dominan elemen udara ya. Artinya Leo di bulan Juli ini kamu lagi stres. Stresnya banyak pikiran ya, banyak yang dikhawatirkan. Entah mungkin masalah keuangan, entah mungkin masalah percintaan, atau kedua-duanya, atau masalah kesehatan, I don't know gitu. Jadi Leo memang lagi banyak pikiran ya bulan ini. So, Leo belajar mungkin untuk lebih cool, lebih tenang. Kalau bisa meditasi gitu. Karena future atau yang dikhawatirkan di masa depan itu kan belum tentu terjadi. Lebih baik kita hidup di masa sekarang ini. Ada yang bilang bahwa realita itu adalah saat ini. Masa lalu itu udah gak bisa diutak-atik. Masa depan kita juga masa depan kita itu belum terjadi gitu ya. Ngapain dipikirin mulai dari sekarang. Do the best right now at the moment ya Leo ya. And then di sini ada cakra. Di sini yang perlu diperhatikan adalah cakra jantung. Leo, mungkin hati kamu udah cool gitu ya, udah dingin. Nah, ini ya, tumbuhkan cinta kembali. Setiap pagi kamu boleh kalau misalnya bangun pagi, pandang ke dalam kaca, lihat di cermin dan katakan, sebut nama kecil kamu, misalnya siapa? Leo, I love you. Aku menerimamu, aku menyayangimu. Kamu luar biasa loh. Kamu cantik loh. Kamu ganteng loh. Jadi ucapkan kata-kata seperti itu.
supaya menumbuhkan rasa cinta ya di dalam hati kamu sendiri ya. And then di sini juga perlu diperhatikan ini cakra tenggorokan. Entah mungkin karena profesi kamu banyak ngomong, nyanyi atau apa, banyak ngomong ini jadi cakra tenggorokan atau kamu perlu jujur pada diri sendiri. Perlu jujur pada diri sendiri ya, karena kadang-kadang kita suka denial. Enggak kok, aku nggak begitu. Padahal di dalam hatimu itu, hatimu atau diri kamu sendiri tuh paling jujur. Jadi mungkin lebih baik daripada denial kita ngaku aja ya. Apa misalnya, iya aku sakit hati, nggak usah pura-pura tegar. Iya aku lagi lemah, iya aku lagi butuh bimbingan, aku lagi butuh pertolongan gitu ya. Diakuin aja gitu ya Leo. Lalu di sini ada cakra ajna, ini berbicara kamu perlu kasih perhatian terhadap mata ketiga ya. Mata ketiga itu cakra ajna itu artinya ini berhubungan dengan intuisi, dengan melihat hal-hal yang tidak terlihat. Melihat hal-hal tak terlihat itu bukan melihat setan, bukan sayang, sama sekali bukan. Melihat hal-hal yang tak terlihat itu cobalah kamu melihat dengan hati ya. Melihat dengan hati. Misalnya menilai seseorang itu jangan hanya dari manisnya perilakunya, terus kemudian dari penampilannya, tapi lihatlah ke dalam hati, asah intuisi kamu ya. Silakan meditasi kalau misalnya kamu bisa meditasi itu bagus banget. Atau kalau nggak bisa meditasi itu meditatif. Meditatif tuh misalnya pas lagi makan, jangan sambil lihat handphone, lihat TV sih, TV, lihat televisi gitu ya. Jadi kalau pas makan, mindfulness aja, aku lagi menikmati makanan di depan. Terus lakukan latihan itu. Oke, kita mau lihat satu persatu kartunya ya. Di sini ada Six of Swords, ini ada rencana perjalanan yang tertunda ya. Ada sesuatu yang tertunda. Oke, ini bisa jadi mungkin kamu mau ketemu dengan seseorang and then ya rencananya dia tertunda gitu. Mungkin karena pandemi juga bisa, atau kamunya sendiri yang akan melakukan perjalanan tapi tertunda ya. Ini bisa vice versa. Bisa orang yang dealing dengan kamu atau kamunya sendiri. Lalu di sini ada The Empress. The Empress ini berbicara, ini sepertinya memang ada kental apa ya, kayak frustasi, ada kayak kebingungan gitu ya. Leo sedang kebingungan. Aku nih mesti gimana ya gitu, ada seperti itu. Ya kamu membutuhkan seseorang sebetulnya Leo di sini. Kamu benar-benar membutuhkan pendampingan. Mungkin seseorang yang kamu anggap secara rohani itu lebih dewasa gitu, yang lebih bisa membimbing kamu. And you got that person gitu. Ini ada kok orangnya. Di sini ada Knight of Swords. Kamu tuh di masa-masa begini kamu mendapatkan seorang teman, entah pasangan, entah pokoknya seseorang itu yang benar-benar dia mendampingi kamu. Dia support kamu. Ya dia menemani kamu di masa-masa badai, di masa-masa susah itu dia menemani kamu ya. Tapi di sini juga ada The Magician. Di sini hati-hati maksudnya begini. Apapun dalam kehidupan kamu, hanya percayai diri kamu sendiri ya. Maksudnya karena orang tuh kadang memberikan saran-saran macam-macam kepada kita. Kamu begini dong, kamu begitu dong, kamu begini dong, kamu begitu dong. Nah biasanya saran-saran macam-macam itu ya orang-orang itu. Nah, belajarlah untuk tidak terpengaruh dengan dunia luar ya. Belajarlah tidak terpengaruh dengan dunia luar. Percayai hanya diri kamu sendiri. Nah, di sini Leo memang sebaiknya belajar untuk mendengarkan hati nurani atau intuisi itu tadi ya. Karena nasihat terbaik itu sebetulnya itu dari diri kita sendiri sayang, bukan dari orang lain. Mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti situasi yang di dalam diri kamu, ya. Mereka hanya memberikan saran-saran itu based on their experience atau persepsi mereka sendiri ya. Tapi memang kamu butuhkan orang tuh sebetulnya bukan dalam hal nasihat, tapi lebih kepada support ya. Support dalam cinta gitu, yang orang yang menyayangi kamu gitu. And di sini ada kartu The Star. Ini musim semi bagi jiwa. Bagi jiwa ya sayang ya. Ini bulan Juli ini sepertinya kayak sebuah titik balik untuk Leo ya. Kemarin-kemarin memang mungkin Leo mengalami banyak hal karena di sini ada Six of Wands juga. Ada hal-hal yang seharusnya terjadi tapi ternyata
apa ya, tertunda atau belum terlaksana. Dan di sini ada Five of Cups. Five of Cups itu eh, ini sebetulnya memang terbaca bahwa aura kesedihan Leo kental. Iya, ada di sini Leo-Leo yang sedih-sedih karena entah mungkin kemarin-kemarin perjalanan ke hidupnya tuh ngenes gitu ya. Ngenes itu bahasa Indonesianya apa sih? Ya pokoknya banyak hal gitu yang membuat membuat Leo kecewa, down, sedih gitu ya. Tapi Leo masih memiliki kekuatan ya. Leo masih memiliki kekuatan yang tersembunyi dan di bulan Juli ini Leo mulai bisa untuk memaknai segala kejadian dalam kehidupannya itu sebagai sesuatu yang indah. Semenyakitkan apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kamu, selalu ada hidden gift atau hadiah tersembunyi di dalamnya, ya. Jadi, jangan sedih ya Leo, mulai memandang bahwa semua yang datang itu adalah hadiah dari Tuhan. Indah kok ya. Namanya hidup itu memang ada duka, ada suka, ada air mata, ada tawa. Seperti itulah hidup, dipeluk semuanya, diterima semuanya. Karena segala peristiwa, bahkan peristiwa yang sedih itu membentuk Leo menjadi sebuah pribadi yang lebih kuat ya sayang ya. Indah kok, dan ini musim semi buat jiwa gitu di bulan Juli ini. Ini musim semi. Musim semi itu artinya apa sih? Baru mekar. Ini baru apa istilahnya buahnya tuh belum muncul, tapi ini sudah mulai mekar gitu jiwa kamu ya. Nanti tinggal ditunggu aja buahnya muncul sayang. Oke. Jadi ini ya udah dinikmatin aja bulan Juli ini, kamu silahkan berbahagia menerima semuanya, memandang semuanya itu indah. Apapun kondisi kamu saat ini ya, Leo ya. Ini memang saya rasa saya tak mungkin inilah kenapa gitu kemarin Leo itu mengalami satu kesedihan. Di sini ada kartu never ending story. Never ending story itu ada satu urusan yang belum selesai. Ya, ada unfinished business gitu. Entah mungkin ada seseorang yang meninggalkan kamu begitu saja tanpa penjelasan. Dan kamu menunggu penjelasan dia. Well sayang, ini sepertinya ada never ending story atau ada konflik sesuatu yang tidak terselesaikan. Orangnya pergi begitu aja tanpa meminta maaf. Ya, tanpa meminta maaf, tanpa ngomong apa-apa, dia udah pergi begitu aja, ghosting gitu, tidak mau menyelesaikan tugas. Sebetulnya masing-masing dari kita ya, setiap kita ketemu dengan orang, itu kita punya misi jiwa tertentu. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Ya, entah kitanya atau dianya. Ya, ini mungkin ini sebabnya makanya ada kesedihan yang mendalam di hati Leo. Well, Leo, saya akan kasih terapi sekarang deh. Sekarang aja saya kasih terapi. Ambil satu momen atau satu waktu di mana kamu tidak terganggu oleh seseorang atau siapapun. Masuk ke kamar, misalnya dikunci, and then ambil posisi meditasi, duduk gitu bersila ya. Sebaiknya sih duduk bersila aja, badan tegak gitu. Lalu nafas dengan lembut. Tarik nafas, lalu keluarkan perlahan-lahan melalui mulut. Gitu ya. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut. Perlahan-lahan, perlahan-lahan. Rileks semuanya. Rahang kamu rileks, kepala kamu rileks, pundak kamu rileks, tangan kaki semuanya rileks. Rilekskan semuanya, rilekskan. Lalu kamu panggil dia yang memiliki unfinished business dengan kamu. Kamu panggil dia, lalu kamu bayangkan wajahnya, kamu bayangkan rambutnya, senyumnya, suaranya, kamu bayangkan semuanya. Lalu kamu ngomong sama dia ya, aku merelakanmu, aku memaafkanmu, aku melepaskan kamu pergi dalam hidupku. Terima kasih untuk pelajarannya ya. Terima kasih untuk pelajaran tentang cinta tanpa syarat. Sekarang aku melepaskan kamu pergi dari hidupku. Silahkan pergi. Silahkan pergi. Lalu kamu bayangkan orang itu balik badan. Dan dia mulai menjauh. Dia mulai menjauh. Dan lama-lama hilang di telan kabut. Kamu boleh dada-dada gitu ya sayangnya. Lakukan ini sampai hati kamu lega. Kamu bilang, aku melepaskan kamu. Aku memaafkan kamu. Maafkan aku juga ya. Oke, karma kita terputus sampai di sini. Namaste. Terima kasih. Lakukan itu, boleh beberapa kali sampai kamu merasa lega. Boleh lakukan ketika bangun tidur ataupun ketika mau tidur ya sayang ya.
Ini untuk meringankan beban hati kamu sayang ya. Karena hati dan jiwa kita tuh berharga, precious sayang. Kalau kita terus membebaninya dengan itu tadi nggak mau let go. Jadi rasa sakit itu dikekep terus, itu kasihan yang di dalam, kasihan inner child kita ya. Kasihan banget, berat loh dia. Dan kalau nggak bisa lepas itu pengaruh semua nanti, pengaruh ke rezeki, jodoh, everything ya sayangnya. So, bebaskan semuanya ya. Lalu di sini Seven Chakra Archangel Uriel. Oke, ini berbicara tentang cakra mahkota dan ini posisinya itu upright atau tegak atau nggak kebalik gini ya. Ini memang waktunya untuk Leo itu terhubung dengan satu energi atau satu kekuatan yang lebih tinggi yaitu Tuhan ya, cakra mahkota. Iya, ini memang waktunya untuk Leo untuk berjalan ke jalan spiritualitas. Jalan spiritualitas itu menemukan apa makna kehidupan, ya. Mengapa apa yang terjadi dalam kehidupanmu kemarin itu pasti ada maknanya, ada tujuannya. Temukan itu ya Leo ya, temukan itu. Sekali lagi ini musim semi bagi jiwa Leo ya bulan Juli ini. Ini adalah permulaan yang indah untuk Leo. Dan untuk kamu, bagi kamu yang para zomblo ya bukan zombie. Zomblo. Oke, zomblo di sini ada it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Maafkan bahasa Inggris saya yang medok-medok ya sayang ya. Ini artinya kurang lebih seperti ini. Ini aman untuk kamu untuk mencintai kembali ya. Buka hatimu untuk memberi dan menerima energi tertinggi dari segalanya ya. Ini kalau cinta tuh bukan hanya berbicara cinta tentang pasangan. Cinta itu energinya universal. Nah, cara menumbuhkannya adalah kamu buka hati, memberi lebih banyak, entah kepada sesama atau kepada makhluk yang lain. Kalau kamu belum bisa saat ini untuk mungkin mencintai manusia ya, kamu takut gitu dengan manusia, ketemu manusia-manusia yang mereka belum beres gitu. Mulailah dengan mencintai tanaman, mencintai binatang, mulai dari situ dulu. And then kemudian perlahan-lahan kamu naik untuk melihat orang itu bukan dengan penuh curiga lagi. Ya memang kita tetap harus waspada, memang. Tapi mulailah untuk membuka hati ketika ada yang datang dengan tulus, rasakan aja ya. Jangan sembarangan orang juga diterima, enggak sayang. Iya, gimana sih ya, ini memang mesti latihan dulu. Kalau pernah mendengar bahwa you attract what you are. Kita tuh sebetulnya menarik seseorang yang memang klop dengan kita. Kalau kamu sukanya playing victim, maka kamu akan ketemu dengan orang-orang yang memang dia akan menjadikan kamu korban terus-terusan. Bangkitkan dulu gitu. Inner power kamu, bangkitkan dulu gitu. Kamu bukan korban gitu. Kamu bukan korban. Kamu adalah seseorang yang berdaya, ya empower yourself gitu. Buat dirimu dulu berdaya, ya. Jadi kalau misalnya kamu berdaya, maka orang-orang yang datang dalam kehidupan kamu itu adalah orang-orang memang selevel atau sekelas dengan kamu. Ya sayang ya. Oke, selamat belajar untuk mencintai kembali Leo. Ya, musim semi bagi jiwa sekali lagi ya. Dan ini buat kamu yang berpasangan, pay attention to the red flags ini. Kalau pay attention to the red flags ini buat yang berpasangan entah pacaran, tunangan atau sudah menikah. Mulai perhatikan hal-hal detail ya. Ini berarti ada sesuatu yang hilang. Entah mungkin komunikasi, entah mungkin perhatian, entah mungkin hubungan yang terasa mulai hambar. Nah itu dijahit kembali ya. Kalau misalnya baju itu mulai robek, dijahit kembali dengan cara apa? Dengan cara mulai dijalin kembali komunikasinya. Mulai kasih perhatian ke dia. Dipijetin kayak atau kasih teks I love you, I miss you. Ajak dia bicara gitu ya, dijalin kembali ya. Lalu ajak dia bicara, kamu sebetulnya kenapa? Apa sih yang kamu inginkan dari aku? Ya, kurang lebih lakukan itu kepada pasangan kamu Leo ya. Pay attention to the red flags. Jangan cuek terhadap tanda-tanda. Ya, oke, that's all. Kurang lebih itu ya buat Leo. Wah, panjang juga ini ya. And then apa ya, di sini ada nasihat terakhir buat Leo, menguasai diri.
Wow, ya. Menguasai diri, kalau misalnya udah mulai khawatirnya berlebihan, katakan mantra ini, all is well, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja. Ya, atau kalau misalnya mulai marah, katakan mantra ini, semua baik-baik saja, semua baik-baik saja. Pakai mantra itu ya, Leo ya. Oke, that's all for Leo. Terima kasih udah membersamai saya kali ini. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayang. Kalau misalnya tidak resonate dengan kamu, then it's okay. Berarti bukan energi kamu yang ketangkap kali ini. Mudah-mudahan kita berjodoh di video-video selanjutnya. Dan kalau misalnya kamu menginginkan private reading atau personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Dan tentu saja berbayar ya sayangnya, karena energinya lumayan untuk reading. Nah, kalau misalnya kamu bilang, Bunda, aku nggak punya budget, nyalakan loncengnya, karena nanti sesekali saya akan mengadakan live reading secara gratis di YouTube ya, bukan di WhatsApp. Jadi di YouTube, kamu tinggal pantengin aja ya sayang. Kamu boleh nanya apa aja nanti di situ, makanya nyalakan loncengnya supaya kamu nanti dapat notifikasi. Oke, that's all. Saya dan Cemplon berdoa agar Leo dalam perjalanan kehidupannya menemukan cahaya. Oke, Leo semangat ya. I love you, Leo. Bye-bye.